Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling mengingatkan, dan kita melanjutkan pembahasan kita masih tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang hari kebangkitan dan bagaimana proses kebangkitan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang padang mahsyar, ya, tentang padang mahsyar. Sebelumnya kita perlu tahu ya tentang macam-macam mahsyar, ya. Atau macam-macam al-hasyar, ya. Al-hasyar. Ada dua model, ya. Yang pertama al-hasyar di dunia, kemudian al-hasyar di akhirat. Adapun yang di dunia ada dua, ya. Yang pertama yang Allah sebutkan, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi li awwalil hasyr, min diyarihim li awwalil hasyr. Dalam surat Al-Hasyr Allah sebutkan tentang orang-orang Yahudi Bani Nadhir, kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum ay yakhruju, ya, seterusnya, ya, tentang pengusiran Bani Nadhir. Ini disebut juga dengan hasyr. Kemudian yang kedua adalah al-hasyr, ya, sebelum hari kiamat, yang merupakan salah satu tanda-tanda besar hari kiamat, salah satu dari 10, ya, tanda besar hari kiamat. Yaitu nar takhruju min qa'r Aden, yaitu api yang keluar dari negeri Aden, dari Yaman, tahsyurun nas, yaitu mendorong, menggiring manusia, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, narun takhruju min Aden tahsyurun nas. Api yang keluar dari kota Aden kemudian menggiring manusia ke ardil mahsyar, ya, tabitu haitsu batu taqilu haitsu qalu, ya, di mana api tersebut bermalam bersama manusia, siang juga bersama mereka lagi istirahat, api juga diam. Ketika waktunya bergerak, api mendorong mereka untuk bergerak. Ini dua hasyar di dunia. Adapun yang kita fokuskan adalah hasyar di akhirat. Ada dua hasyar di akhirat. Yang pertama yaitu hasyar mengumpulkan manusia seluruhnya ke padang mahsyar, pengumpulan makhluk ke padang mahsyar, bukan manusia saja sebenarnya, ya, makhluk yang lain juga. Yang kedua adalah al-hasyar ila al-jannah au nar, yaitu penggiringan manusia ke surga atau neraka. Inilah macam-macam hasyar, ya,
yang jadi bahan pembahasan kita sekarang yang ini ya. Ya, yang ini ya. Ini jadi topik kita adalah bagaimana manusia ke padang mahsyar ya. Yang dalilnya bahwasanya manusia dikumpulkan sangatlah banyak ya. Dalilnya seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Kata Allah, "Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Artinya katakanlah bahwasanya dari yang pertama sampai yang terakhir ya, semuanya akan dikumpulkan di waktu yang telah ditentukan, yaitu di padang mahsyar. Ya. Ya. Semuanya akan dikumpulkan dengan awalin wal akhirin, dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya akan Allah kumpulkan. La majmu'una ila miqati yaumin ma'lum dalam surat Al-Waqiah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas." Wa dzalika yaumun mashhud. Dzalika yaumun mashhud dalam surat Hud, di akhir-akhir surat Hud. Kata Allah, "Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud." Hari di mana manusia dikumpulkan, yaitu di hasyar ke padang mahsyar. Wa dzalika yaumun mashhud adalah hari yang dipersaksikan pada hari tersebut. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada." Kami kumpulkan mereka semua dan tidak seorang pun yang lolos dari kami. Semuanya dikumpulkan. Ya, tidak ada yang lolos, semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda." Ya. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Laqad ahsahum dan seterusnya. Wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Ini semua di antara dalil-dalil bahwasanya manusia semua akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk apa? Untuk disidang ya. Dikumpulkan untuk apa? Ya. Untuk dihisab, disidang ya, dihisab dan seterusnya. Sebelum masuk surga atau masuk neraka. Inilah disebut dengan al-hasyr ya, atau padangnya disebut dengan ardul mahsyar, padang mahsyar. Ya, jadi saya ulangi, hasyr ada 4, ya, hasyr yang sudah terjadi pada Bani Nadir, pengusiran mereka, kemudian hasyr yang akan terjadi menjelang hari kiamat, manusia dibawa kepada negeri Syam. Kemudian di akhirat ada 2 ya, ya. Ya apa namanya? Hasyr untuk dikumpulkan dan hasyr menuju surga atau neraka ya. Taib. Kemudian masalah kedua. Yang kedua, siapa saja yang dikumpulkan? Siapa saja yang dikumpulkan? Yang jelas yang dikumpul adalah semuanya mukallafin ya, yaitu manusia, kemudian jin ya, dikumpulkan semuanya ya. Termasuk nanti syaitan-syaitan, syayatin. Kemudian dan seluruh hewan ya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang seluruh hewan ya. Tetapi yang rajih bahwasanya seluruh hewan juga dikumpulkan. Adapun dalil bahwasanya seluruh hewan dikumpulkan, dalilnya banyak, atau dari hadis dan Al-Qur'an. Dalil hewan juga dikumpulkan, adapun dari Al-Qur'an, kemudian hadis ya. Al-Qur'an ada 3 ayat yang bicarakan tentang ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard
wa ma basa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dalam surat Syura kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma basa fihima min dabbah. Allah ciptakan di antara tanda Allah adalah Allah ciptakan apa yang Allah letakkan di langit dan di bumi berupa hewan-hewan, seluruh burung-burung yang terbang di udara, ya. Wa huwa ala jam'ihim, kalau Allah berkehendak untuk mengumpulkan mereka semuanya, berkaitan termasuk dabbah, termasuk burung, ya idza yasha'u qadir, kalau berkehendak Allah akan kumpulkan mereka semuanya. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ayat yang sering yang pada kita semua pada hafal, wa idza al-wuhushu husyirat. Wa idza al-wuhushu husyirat, ya. Ketika binatang-binatang buas dikumpulkan. Berarti kalau binatang buas dikumpul, apalagi binatang-binatang yang tidak buas, ya, jinak, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah, tinggal kun fayakun, ya. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, dalam surat At-Takwir, dalam surat Al-An'am kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitab min syai' summa ila rabbihim yuhsyarun. Di akhir ayat kata Allah summa ila rabbihim yuhsyarun. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu binatang melata pun di atas muka bumi. Tidak ada satu binatang di atas muka bumi. Wala ta'irin yatiru bi janahihi. Tidak ada burung yang mengepakkan kedua sayapnya ketika terbang. Illa umamun amsalukum. Mereka juga adalah umat-umat seperti kalian. Kalian umat, jin umat, manusia umat, hewan juga umat tersendiri. Ma faratna fil kitab min syai', tidak ada yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka akan dikumpulkan. Ya. Di sini Allah sedang berbicara tentang hewan. Allah tidak bicara tentang manusia secara Allah ibtidaan di awal Allah bicara tentang hewan. Ya, mereka seperti kalian juga. Oleh karenanya mereka juga akan dibangkitkan. Tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Ini dalil bahwasanya seluruh hewan juga akan dibangkitkan. Ya. Kemudian juga hadis contohnya seperti dalam Sahih Muslim Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syati al-jalha min asyatil qarna. Kata Nabi SAW, sungguh kalian akan mengembalikan hak-hak kepada ahlinya, hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hingga kambing yang tidak bertanduk akan mengkisos dari kambing yang bertanduk. Jadi hewan-hewan juga dibangkitkan, namun hewan dibangkitkan bukan untuk masuk surga masuk neraka, enggak, tapi untuk Allah tegakkan keadilan bahwasanya hewan-hewan ini cuma selesai sampai di padang mahsyar. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya laitani kuntu turaba. Kata orang kafir, ya laitani kuntu turaba. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia melihat hewan setelah dikisos jadi tanah. Kuni turaba, jadilah kalian tanah, ya. Jadi perhatikan bedanya kalau manusia bedanya ya. Manusia dikumpulkan untuk menuju surga atau neraka. Manusia
dan jin di mahsyar untuk menuju surga atau neraka. Adapun hewan ya untuk dikisos lalu jadi tanah. Kita perlu menyampaikan hal ini kenapa? Karena untuk menjelaskan bahwasanya padang mahsyar adalah hari yang sangat mengerikan karena bukan manusia aja yang dibangkitkan, hewan, kita ada singa, ada macan, ada gajah, ada hewan-hewan semua yang pernah ada Allah bangkitkan dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Kalau Allah ingin mengumpulkan mereka, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang berikutnya adalah padang mahsyar ya. Sifat padang mahsyar. Ada dua pendapat, ada khilaf di kalangan para ulama ya. Khilaf ya. Tentang firman Allah Yauma tubaddalul ardu yauma tubaddalul ardu ghairal ard. Yang artinya hari bumi diganti dengan bumi yang lain. Bumi yang lain. Nah, dalam surat Ibrahim. Enggak. Pertanyaannya, diganti di sini maksudnya apa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan diganti maksudnya bumi yang baru, yang lama bukan yang lama, tidak ada kaitan dengan yang lama. Tidak ada kaitan dengan yang lama, dengan bumi yang lama. Yang kedua, bumi yang lama tapi dimodif oleh Allah, modifikasi oleh Allah sehingga menjadi bumi yang baru yang akan dijadikan tempat untuk berkumpulnya manusia. Dan wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat ini. Ini pendapat yang lebih kuat. Adapun dalilnya, dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya wa idzal ardu muddat. Itu ketika bumi didatarkan kalau bahasa kita ya. Ka'adimis sama, ka'adim, kal adim ya. Yamudduha kal adim, seperti kalau orang bikin kulit kemudian didatarkan untuk misalnya kulit kan kalau disamak kemudian didatarkan. Oleh karenanya Syekh Utsaimin rahimahullah berdalil dengan ayat ini wa idzal ardu muddat, bahwasanya bumi asalnya kurawiyah, asalnya bulat, namun pada hari kiamat didatarkan ya. Ketika ya bumi didatarkan. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di antara tafsiran hari tersebut bumi pada hari itu bumi menceritakan kabar-kabarnya. Apa kabar-kabar bumi? Maksudnya maksiat dan ketaatan yang dilakukan di atas bumi tersebut. Ya, berarti bumi tersebut akan menjadi saksi. Berarti dia hadir dalam hari kiamat. Dia hadir dalam hari kiamat, dia menjadi saksi. Orang bermaksiat di atas dia akan sampaikan menjadi saksi. Orang berketaatan kepada Allah, dia akan menjadi saksi. Makanya sebenarnya mengatakan di antara hikmah kenapa seorang tatkala salat Id dia pergi dari jalan yang satu balik dari jalan yang lain dalam rangka untuk memperbanyak saksi bagi dia pada hari kiamat. Ini antara dalil-dalil yang merojihkan bahwasanya bumi yang kita pijak sekarang inilah
Tentu ini masalah khilaf ya, ini juga mereka punya dalil, tapi saya lebih condong pada dalil yang mengatakan bumi adalah bumi yang sama, tetapi di apa namanya, dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun proses ya, proses yaitu dengan misalnya bumi mengeluarkan, ya, bumi digoncangkan mengeluarkan isi perutnya, bumi mengeluarkan isi perutnya. Ini proses untuk menjadi apa? Datar. Isi perutnya. Idza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya. Idza as-sama'u syaqqat wa idzal ardu muddat wa gimana? Idza as-sama'u syaqqat. Ya. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, ya. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Keluarkan. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha. Ini semua dalil bahwasanya bumi mengeluarkan isi perutnya. Kemudian tadi di apa namanya, didatarkan kal adim. Wa idzal ardu muddat. Kemudian gunung-gunung dilepaskan. Jadi semua yang tinggi-tinggi Allah angkat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung dihilangkan, gunung-gunung dihancurkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil jibal." Dalam surat Thaha, "Wa yas'alunaka 'anil jibal, faqul yansifuha rabbi nasfa, fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwaja wala amta." Kata Allah, "La tara fiha 'iwajan wala amta." Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung. Katakanlah, ya, faqul yansifuha rabbi nasfa. Tuhanku akan menghancurkan gunung tersebut, dicabut dari akarnya, kemudian digoyangkan, kemudian kal ihnil manfus, seperti apa namanya, kapas yang berterbangan, kemudian ditabrakan, kemudian hancur. Setelah itu kata Allah, la tara fiha 'iwaja wala amta. Kau lihat di bumi tersebut tidak ada lubang, tidak ada tinggi, tidak ada lembah, tidak ada gunung. Bumi menjadi datar. La tara fiha 'iwajan wala amta, ya. Engkau lihat di bumi tidak ada gunung, tidak ada lembah. Ini semua proses untuk menjadikan bumi sebagai bumi yang datar. Ya, setelah itu bumi menjadi datar, sehingga tentu menjadi semakin luas karena didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian cukup untuk ya Allah mau terserah Allah mau bikin kayak apa. Tapi intinya manusia dan seluruhnya cukup untuk dikumpulkan di atas padang mahsyar tersebut. Dalam hadis sifat padang mahsyar dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad, laisa fiha ma'lamun li ahadin. Apa artinya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas bumi yang putih. Tapi putihnya tidak putih seperti papan tulis, putihnya afra, yaitu kemerah-merahan. Afra ini artinya tasyubuhal humrah, yaitu kemerah-merahan. Kemerah-merahan. Sampai Nabi jelaskan dengan detail warnanya. Kakursatin naqi, seperti roti yang bersih, seperti ya, roti yang bersih yang tidak dicampur macam-macam. Ya, roti tidak putih banget. Kalau kita gandum tidak putih banget, ya. Dia putih ke merah-merahan, ya. Laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada di bumi tersebut, di padang tersebut, ma'lam, yaitu tanda-tanda milik seorang pun. Tanda-tanda milik seorang pun. Maksudnya apa tanda-tanda tersebut?
Tidak ada jalan, tidak ada plakat, tidak ada rumah, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada pohon, tidak ada tanda yang membedakan satu dengan yang lainnya. Kita kalau ingin tahu arah kan atau ingin sesuatu ada tandanya. Oh, ada tandanya ini. Di sana enggak ada tanda apapun di atas dataran tersebut. Sehingga ketika datar seperti ini, ya, ketika datar seperti ini, tidak ada tempat sembunyi. Mau sembunyi di mana? Tidak ada tempat sembunyi, tidak ada tempat berteduh. Tidak ada tempat berteduh. Siapa mau sembunyi? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari tersebut kalian akan dipaparkan di hadapan Allah, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada yang bisa sembunyi dari kalian, enggak ada, tidak ada yang bisa sembunyi. Semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalnya memang tidak ada tempat untuk sembunyi. Mau sembunyi di bawah pohon enggak ada. Di gunung, goa semuanya enggak ada, datar semuanya. Kemudian tidak ada tanda apapun di padang tersebut. Baik, tolong dihapus. Padang mahsyar. Proses ya, proses hasyar, bagaimana prosesnya ya? Yang pertama adalah Nabi yang pertama dibangkitkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, aku adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat. Wala fakhr, dan aku tidak sombong, ya. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabr, dan aku yang pertama kali keluar dari kuburan. Awwalu man yanshaqqu anhul qabr. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali dibangkitkan. Tetapi dalam hadis ternyata jadi Nabi yang pertama kali dibangkitkan, namun ternyata Nabi Musa sudah sadar. Sudah sadar ketika itu. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW ketika pertama kali dibangkitkan, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa akunu awwalu man yufiq fa idza Musa batishun bijanibil arsy. Aku pertama kali sadar, tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam sedang memegang sisi arsy. Ya. Maka Nabi mengatakan, fala adri hal afaqa qabli, dalam riwayat am husiba bi saqatil tur, dalam riwayat au mimman istathnallah. Aku tidak tahu apakah Musa, saya waktu sadar dia sudah bangun, sudah pegang arsy Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu sisi arsy Allah. Kemudian aku tidak tahu apakah dia tidak ikut, ya, pingsan ketika itu, ataukah apakah dia sudah dibangkitkan sebelum aku. Dalam sebagian riwayat ambu isa qabli. Kata Nabi, am bu'itha qabli. Aku tidak tahu apakah Musa dibangkitkan sebelumku.
Namun dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, wa anal hashir. Nabi bersabda, wa ana al-hashir alladhi yuhsyarun nas tahta qadami. Aku adalah yang al-hashir, yang orang-orang dikumpulkan setelahku ya. Orang-orang dikumpul. Jadi yang pertama kali dikumpul adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia dikumpulkan ya. Nanti kita akan ceritakan tentang proses bagaimana orang kafir, bagaimana orang beriman pada pembahasan berikutnya insyaallah. Yang kedua, manusia dikumpulkan atau dibangkitkan pertama kali, dikumpulkan dalam kondisi telanjang. Belum disunat, tidak pakai alas kaki, tidak ada yang dibawa. Kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat kelak di hasyr dalam kondisi hufat, tidak pakai alas kaki, dalam kondisi uratan, tidak berpakaian, dalam kondisi ghurlan, belum disunat, dalam kondisi buhman, tidak bawa apa-apa. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'na awwal khalqin nu'idu wa'dan alaina. Kata Nabi bacakan firman Allah, sebagaimana kami mulai penciptaan, kami ulangi lagi. Maksudnya apa? Sebagaimana seorang tatkala keluar dari perut ibunya, dia dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi tidak berpakaian, belum disunat, tidak bawa apa-apa, maka dibangkitkan juga manusia pada hari kiamat dalam kondisi demikian. Ya, makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar hadis ini berkata, "Ya Rasulullah, alaisa ar-rijal wan nisa, laki-laki dan perempuan dibangkitkan bersama-sama dalam kondisi demikian?" Kata Rasulullah, "Iya." Kemudian Aisyah berkata, "Alaisa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd, bukankah sebagian akan melihat aurat yang lain?" Kata Nabi SAW, "Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd." Perkaranya lebih dahsyat sampai orang tidak berfikiran untuk melihat hal-hal demikian. Kenapa? Karena hari sangat mengerikan. Oleh karena Syekh Utsaimin ketika membawakan hadis ini mengatakan, waqad ra'aina ra'yal ain mithla dzalik. Kami melihat ada sesuatu yang mirip seperti ini. Ketika terjadi peristiwa terowongan Mina, orang-orang lari, sebagian mereka pakaian mereka terlepas dan mereka tidak pedulikan. Kenapa? Karena kedahsyatan yang luar biasa. Itu baru kejadian ringan di musim haji. Tetapi ketika itu ketakutan yang luar biasa, orang tidak peduli dengan kondisi mereka yang tidak berpakaian sama sekali. Bagaimana lagi dengan hari kiamat? Ya, hari kiamat. Sama seperti sebagian kawan yang mengalami tsunami di Aceh, dia mengatakan juga, terus banyak orang bajunya lepas tapi tidak peduli. Ya kenapa? Karena kondisi sangat mengerikan. Itu baru musibah ringan di dunia, tidak ada bandingannya dengan kedahsyatan hari kiamat ya. Jadi memang benar demikian begini, tapi orang tidak peduli. Laki-laki dan perempuan tidak ada saling melihat di antara mereka. Kemudian setelah itu dikasih pakaian. Diberi pakaian. Kata Nabi SAW, awwalu man yuksa minal khala'iq Ibrahim al-Khalil. Yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim alaihissalam al-Khalil. Sebelum Nabi. Ibrahim alaihissalam yang pertama dikasih pakaian sebelum Nabi. Kenapa? Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tadhkirah menyebutkan beberapa sebab. Di antaranya dia mengatakan, Imam Al-Qurtubi, kenapa Ibrahim pertama kali pakai pakaian? Beliau mengatakan tidak ada yang takut kepada Allah seperti Ibrahim. Seperti Ibrahim alaihissalam. Sangat takut kepada Allah sampai dia yang menghancurkan patung, dia yang berdebat dengan penyembah berhala, dia yang berdebat dengan penyembah
bintang, penyembah benda-benda langit, dia mengatakan wa junubni wa bani an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari perbuatan kesyirikan. Padahal dia bapaknya tauhid. Rasulullah SAW saja disuruh ikut agama Ibrahim. Fattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutlah ajaran Ibrahim wahai Muhammad. Dan dia yang menghancurkan patung dengan tangannya, yang dia ribut dengan penduduk negerinya sampai dia mau dibakar, yang dia debat sama mereka. Itu pun dia tetap takut dan dia berdoa, ya, wa junubni wa bani anak budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Makanya sebagian salaf mengatakan wa man ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman setelah Ibrahim? Ibrahim saja takut. Oleh karenanya, karena dia memiliki ketakutan yang luar biasa, pada hari itu dia yang aman. Pertama kali kasih baju Ibrahim alaihissalam. Ini salah satu pendapat disampaikan oleh Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah. Yang lain dikatakan bahwasanya Ibrahim, ya, ketika mau dibakar alaihissalam, ketika mau dibakar dibuka bajunya. Dan itu kebiasaan mereka dulu, ya. Mereka ingin menyalib, mereka ingin bakar, mereka ingin menyiksa, maka baju dibuka. Jadi bajunya dibuka karena membela tauhid. Bajunya dibuka karena membela tauhid, maka dia yang pertama kali dikasih pakai baju oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ini suatu kemuliaan Nabi Ibrahim, bahkan lebih dahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Taib. Setelah itu, ya, matahari diturunkan. Tuduna syams, ya. Matahari diturunkan, didekatkan. Qadra mil, seukuran 1 mil. Kalau 1 mil maksudnya mil buat celak atau mil seperti ukuran, tapi 1 mil ya paling 1, kalau kita ikut 1 mil 1,8 kira-kira, 1,8 kilometer. Ya, dekat banget ya. Sangat dekat dan itu sangat panas luar biasa. Sebenarnya mengatakan apalagi ditambah dengan yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah laha sab'una alfa zimamin likulli zimamin sab'una alfa malakin yajrunahu. Ya, neraka didatangkan, ya, dihadirkan pada hari itu, digeret oleh malaikat, tentu ini semakin menambah panas orang-orang tatkala itu. Baik. Ini kira-kira baik. Berikutnya dibangkitkan, proses kebangkitan, ya. Saya tulis di sini lah, ya. Proses dikumpulkan. Pertama, bangkit dari kubur dalam kondisi bingung. Dalam kondisi bingung. Allah sebutkan dalam banyak ayat, di antaranya yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntasir. Yakhrujuna minal ajdathi ay kuburan, ada jelas maksudnya kuburan, ka'annahum jaradun muntasir. Mereka keluar dari kuburan seperti belalang yang berterbangan. Keluar dari kuburan seperti belalang yang berterbaran. Bertebaran. Kalau belalang datang ke sana, kemari, kanan, kiri, depan, belakang, bingung mau kemana. Pokoknya kaget, kondisi kaget, ya. Man ba'atsana min marqadina hadza? Siapa yang bangkitkan kita? Mereka bingung. Seperti juga Allah firmankan dalam ayat yang lain, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Al-farash maksudnya adalah laron yang berhamburan, begitulah manusia dibangkit. Ini pertama kali ketika dibangkitkan. Namun setelah itu mereka terarah. Yang kedua, setelah itu mereka terarah. Setelah itu mereka diarahkan dengan suara. Arahkan dengan suara. Ada yang suara malaikat, ya. Ya. Kata Allah, fatawalla anhum yauma yad'u da'a ila syai'in nukur.
khusya'an absaruhum yakhrujuna minal addathi ka'annahum jaradun muntashir muhti'ina ila da'. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fatawalla anhum yauma yad'ud da'i muhti'ina ila da'. Jadi mereka menuju kepada suara tersebut. Ya, dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Thaha, yaitu Allah mengatakan, yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la iwajalah. Yauma idzin yattabi'una da'iya la iwajalah wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dalam surat Thaha, dalam surat Qamar. Kata Allah, yauma idzin, pada hari tersebut, yattabi'una ad-da'iya, mereka mengikuti suara. Ada suara yang menggiring mereka menuju ke suatu tempat padang mahsyar. Kata Allah, la iwajalah, tidak bisa belok kanan, tidak bisa belok kiri. Mereka ngikut suara tersebut, digiring oleh suara tersebut ke padang mahsyar. La iwajalah wa khasya'atil aswatu, suara semua khusyuk, diam, tidak ada yang bicara. Fala tasma'u illa hamsa, tidak kau dengar kecuali desisan. Desis apa? Ada yang mengatakan mereka bicara pelan-pelan takut, ada yang mengatakan desis maksudnya suara langkah kaki yang hanya mereka dengar. Tidak ada yang berani bicara pada hari tersebut. Jadi ini proses mereka tergiring pada padang mahsyar untuk dimulai persidangan. Baik. Pembahasan terakhir yang kita akan bahas adalah kondisi manusia di padang mahsyar. Kita bisa bagi menjadi 3, ya. Sama orang-orang kafir, kemudian pelaku maksiat, muslim tapi pelaku maksiat, kemudian orang-orang bertakwa. Taib, adapun orang-orang kafir, maka kondisi mereka, ya, ketika dibangkitkan di atas wajah mereka, jalan dengan wajah mereka, bukan dengan kaki. Dengan wajah, bukan dengan kaki. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim, kata Allah, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa summan wa bukman. Kata Allah, kami kumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah mereka. Jadi mereka jalan dengan wajah mereka. Dalam kondisi buta, dalam kondisi tuli, dalam kondisi bisu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas wajah mereka, ya Rasulullah? Maksudnya susah dipikirkan. Namanya kalau jalan ada kaki 2 kan. Ini gimana jalan di atas wajah? Maka Nabi SAW menjawab dengan mudah. Ya, bahwasanya Allah Maha Kuasa, kata Nabi SAW, alaysa alladhi amshahu fid dunya ala rijlaihi qadiran ala an yumsiyahu ala wajhihi? Bala. Bukankah Allah yang buat dia bisa jalan di atas 2 kakinya, mampu untuk buat dia berjalan di hari kiamat di atas wajahnya? Tentu bisa. Dan ini adalah penghinaan kepada mereka. Karena kita tahu wajah adalah tempat paling termulia di tubuh manusia. Ternyata itu yang dijadi pijakan. Kenapa selama ini mereka di dunia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pada hari tersebut mereka dibangkitkan dalam kondisi terbalik. Otak mereka enggak pernah mereka pakai untuk menyembah Tuhan, dan mereka malah menyembah makhluk, menyembah nabi, menyembah hewan, menyembah pohon. Oleh karenanya mereka dibalik, ya tadi, otak mereka enggak pernah mereka pakai. Kedua, penghinaan karena wajah adalah tempat yang paling mulia. Ketiga, karena mereka enggak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi orang-orang kafir. Mereka dibangkitkan dalam wajah, dengan wajah bukan dengan kaki, seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim, ya. Dalam ayat yang lain. Kemudian juga tadi dalam kondisi buta, dalam kondisi buta, tuli, kemudian bisu, ya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada, dalam surat Thaha, a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka.
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dan seterusnya. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari Al-Qur'an, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia kehidupan yang menyesakkan di dunia maupun di alam barzakh. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ketika dia dibangkitkan dia berkata, ya Allah, kenapa kau kumpulkan aku dalam kondisi buta? Wa qad kuntu basira, di dunia saya bisa melihat ya Allah. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitha, telah datang ayat-ayat kami kau meninggalkannya. Wa kadzalika al-yauma tunsa, maka pada ini kau ditinggalkan. Tidak dipedulikan Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi mereka berjalan sewajah, kondisi buta, belum wajah mereka hitam. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Wajah mereka apa? Hitam ya. Tetapi sebelum saya lanjutkan, kita tahu bahwasanya dalam kondisi yang lain mereka berbicara, mereka melihat kondisi yang lain, mereka melihat, berbicara, mendengar. Kata para ulama, karena di hari kiamat banyak sekali mauqif, banyak sekali kondisi ini. Intinya dalam satu kondisi di awal-awal mereka dibangkitkan seperti ini. Nanti Allah kembalikan penglihatan mereka. Nanti Allah dalam rangka untuk mengazab mereka. Nanti Allah kembalikan pendengaran mereka. Nanti Allah buat mereka bisa bicara. Kadang mulut mereka ditutup, kadang mereka bisa bicara untuk mengutarakan kesedihan mereka, untuk menuntut orang-orang yang telah menyesatkan mereka supaya semakin bertambah siksa mereka. Mereka melihat azab mereka. Tapi awalnya mereka dalam kondisi demikian, di atas wajah, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara. Nanti kemudian mereka tidak bisa melihat, mulai bisa bicara, dan nanti ada kondisi lain di mana mereka bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, tapi dalam kondisi yang lain untuk menambah azab bagi mereka. Ya. Tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajarah. Di antara kondisi mereka orang-orang kafir apa? Wajah hitam. Hitam, ya, penuh debu, kehinaan, penuh dengan tanah. Sebenarnya mengatakan kenapa penuh dengan debu? Karena keringat mereka sampai di muka mereka. Jadi keringat mereka penuh dengan debu. Ya. Wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Air tersebut ada wajah yang penuh dengan debu, dengan penuh kehinaan. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, hari di mana wajah mereka hitam. Ya, dipermalukan pada hari tersebut, ya. Dipermalukan pada hari itu kondisi mereka. Kemudian ketakutan. Mata terbelalak. Ya. Kemudian jantung naik sampai ke dada, ya, sampai ke leher. Saking ketakutannya. Mata biru, dan banyak ya kalau kita lihat dalam ayat banyak sekali bagaimana kondisi mereka. Kata Allah, yauma idzin zurqa, hari tersebut mereka dikumpulkan dalam kondisi zurqa, biru. Ada yang mengatakan matanya biru, ada yang mengatakan badannya biru, saking ketakutan yang luar biasa, ya. Contohnya juga mata terbelalak, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajjaz, mata mereka terbelalak, mereka ketakutan, tidak berkedip, mata mereka terbelalak, mengerikan, ya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jangan kau sangka kami lalai dari orang-orang berbuat zalim. Sungguhnya kami menunda pembalasan mereka di hari di mana mata mereka terbelalak. La yartaddu ilaihi tarfuhum wa afidatuhum hawa. Mata mereka terbelalak dan tidak berkedip saking ketakutannya. Kemudian kata Allah, wa afidatuhum hawa. Dada mereka kosong. Kenapa kosong? Karena jantung mereka naik ke atas, ya. Jantung mereka naik. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Dan berilah peringatan kepada mereka hari yang menakutkan akan segera datang. Idzil qulubu ladal hanajir, tatkala jantung-jantung naik ke atas. Kadhimin, karena ketakutan luar biasa. Ini kondisi mereka. Waliyadzubillah. Ya, mungkin sekarang mereka bersenang-senang, ketawa ketiwi, was-was, bermaksiat, menyembah selain Allah, menyembah manusia, menyembah
Tapi kalau mereka dibangkitkan seperti ini mengerikan. Ini salah satu sebagian aja, tentu masih banyak dalam ayat menjelaskan bagaimana kondisi mereka yang sangat mengerikan. Taib. Sekarang kita beranjak kepada para pelaku maksiat. Ini juga banyak ya. Hadis terlalu banyak menjelaskan pelaku maksiat begini, kondisinya begini, ini kondisinya begini, kondisinya begini. Tapi saya nyampaikan sebagian saja. Ya, contoh yang datang dalam hadis-hadis seperti orang sombong. Apa kata Nabi SAW? Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amthali dzarfi suwarir rijal yakshuhumudz dzul min kulli makan. Kata Nabi SAW, orang yang sombong, yang angkuh, merasa besar pada hari kiamat, dibangkitkan pada hari kiamat seperti semut. Kecil seperti semut, fi suwarir rijal, bentuknya manusia, badannya sekecil semut. Yakshuhumudz dzul min kulli makan, kehinaan meliputi dia pada seluruh sisinya. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Karena selama ini dia sombong, merasa tinggi, ternyata dia kecil. Makanya ketika dia merasa tinggi di dunia dengan jabatannya, dengan ketampanannya, dengan duitnya, dengan mobilnya, dengan motornya, dengan HP-nya, dengan tasnya, dengan apa deh ilmunya, ya sombong, ya. Dengan nasabnya dia sombong, ya. Maka pada hari kiamat jadi kecil seperti semut, hampir diinjak oleh singa, diinjak oleh macan, diinjak oleh orang. Yaksyahumudz dzul min kulli makan. Mengerikan. Inilah nasib orang sombong pada hari kiamat. Jadi kecil, jadi kerdil. Kerdil seperti semut. Kemudian di antaranya pelaku maksiat yang tidak adil sama istrinya. Yang tidak adil ketika poligami. Hati-hati. Ya. Tapi antum banyak yang selamat karena antum tidak poligami. Apa kata Nabi SAW? Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Barang siapa yang punya dua istri, kemudian condong kepada salah satunya, datang pada hari kiamat badannya miring. Istri tua, istri muda. Istri tua hanya suruh kerok, ya, suruh mijit. Nanti kalau sama istri muda baru senang-senang sama istri muda. Kalau udah capek yang kerok istri tua. Ya ini nanti hari kiamat badan miring, ya. Udah keren sunnah, penampilan oke sunnah, manhaj salaf, tapi begitu sama keluarga tidak adil. Miring pada hari kiamat kelak, dan banyak orang-orang seperti itu, ya. Makanya Nabi ingatkan, berarti ada orang-orang seperti ini. Dia dosanya bukan dosa syirik, bukan. Syirik keren, mantap. Ya, dia bantah syirik. Dia bukan dosa bidah, bukan. Dosanya bukan itu, dosanya tidak adil sama salah satu dari dua istrinya. Datang hari kiamat badannya miring. Terus Ustaz bagaimana Ustaz ya? Kalau ente adil, keren datang lurus. Tapi kalau enggak adil, badan miring. Ini menunjukkan tidak adil kepada istri ketika poligami adalah dosa besar karena diancam dengan dosa khusus. Kemudian di antaranya suka minta-minta padahal tidak perlu. Minta-minta padahal tidak mendesak. Padahal tidak mendesak. Ya. Kata Nabi SAW, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laysa ala wajhi muz'atul lahmin. Ya. Kata Nabi SAW, seorang senantiasa minta, ya. Sampai pada hari kiamat, dia datang dalam kondisi wajahnya tidak ada dagingnya, tinggal tulangnya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang minta-minta masalah, minta-minta padahal tidak mendesak, jadi khadush, ya. Jadi akan mencakar wajahnya. Semakin dia sering minta-minta, semakin habis dagingnya. Ya mungkin cuma separuh diambil atau sebagian, tapi intinya semakin banyak dia minta-minta, terus minta-minta, kalau semakin banyak datang dengan wajah tengkorak. Kenapa? Tidak punya malu, rai gedek, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta, sedikit-sedikit minta. Ya kita boleh minta tolong sesekali. Kalau ada keperluan, Allah mengatakan wa ta'awunu 'alal itsmi wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong. Tapi kerjanya sudah kecukupan, minta lagi. Mau pelit-pelit simpan, akhirnya minta sama orang. Akhirnya begitu, ya. Wajahnya dihilangkan oleh Allah pada hari kiamat, ya. Contoh lagi, orang kaya pelit. Ini hati-hati ya. Kalau miskin pelit mungkin wajar. Ini kaya tapi pelit. Kata Nabi SAW, al-aktsarun al-asfalun. Al-asfalun yaumal qiyamah. Illa man qala bimalihi hakadha, ya hakadha wa kasbuhu thayyib.
Kata Nabi SAW, orang yang punya duit banyak, mereka paling rendah pada hari kiamat kelak. Yang punya duit banyak ya. Yang punya duit sedikit aman. Yang punya duit banyak, paling rendah pada hari kiamat. Kecuali orang yang bersedekah. Bersedekah, iya tambah tinggi derajatnya. Tapi kalau duit banyak, ngumpul-ngumpul, sedekahnya pelit. Hanya ngumpulin beban dia pada hari kiamat kelak. Wa kasbuhu thayyib, hasil dagangannya, hasil penghasilannya adalah penghasilan yang baik. Hati-hati kepada orang yang kaya tapi pelit. Hari kiamat dia paling rendah pada hari kiamat kelak. Senang-senang aja, hartanya disimpan-simpan, koleksi ini, koleksi anu, koleksi rumah, koleksi mobil, koleksi dompet, koleksi apa lagi? Koleksi sepatu, koleksi ATM, koleksi tas ya. Koleksinya banyak banget. Nanti pada hari kiamat nih, paling rendah pada hari kiamat. Padahal di dunia pakai tas mahal paling keren ya. Kemudian tidak pernah bersedekah, pelit ya. Kalau sedekah bagus, sedekah. Kemudian membantu orang susah, tinggi di akhirat. Tapi kalau duit banyak tapi kerjaannya pelit, maka begini hasilnya, paling rendah pada hari kiamat kelak. Di antaranya para pedagang, bahaya ini. Rasulullah SAW pernah datang kepada para pedagang, kata Rasulullah SAW, ya ma'syarat tujjar, kata Nabi SAW, ya ma'syarat tujjar, ya. Rasul panggil, wahai para pedagang sekalian. Inna tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Atau yuhsyarun ya. Yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran. Illa man ittaqa wa barra wa sadaq. Kata Nabi SAW, ini khusus. Kenapa? Karena para pedagang memang banyak yang kurang ajar, banyak yang tukang bohong, sumpah. Oh ini modalnya cuma sekian, sekian. Untungnya cuma sekian, saya tidak ambil untung, ini cuma agar kembali modal. Oh banyak omong, ada bohong-bohong disembunyikan. Apa kata Nabi SAW? Wahai para pedagang, sungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat orang-orang fajir. Kecuali siapa? Kecuali yang bertakwa. Bertakwa maksudnya apa? Dia tidak bohong, kemudian dia hasilnya dari hasil yang halal, bukan hasil yang haram. Wa barra itu dia jujur dalam sumpahnya. Kalau dia bilang ini barang saya ambil sekian, dia jujur. Saya cuma untung sekian persen, dia jujur. Ini barang baru, dia jujur ya. Karena pedagang ya Allah, barang baru dicampur dengan barang lama. Yang bagus-bagus taruh di atas, di bawah taruh yang jelek-jelek ya. Gitu-gitulah. Kapan pembelinya lalai maka dia bohongin ya. Wa sadaq, dan dia jujur. Ini ketika Nabi mengkhususkan hadis berkaitan dengan para pedagang, berarti memang banyak para pedagang yang seperti itu, fujar. Ya, gara-gara cari dunia dia tidak peduli dengan halal dan haram. Kemudian di antaranya pencuri tanah. Ya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, man akhadha shibran minal ardi zulman tuwiqahu yaumal qiyamah sab'a aradin. Barang siapa yang ngambil tanah sejengkal, kezaliman tanah orang dia ambil, maka pada hari kiamat dia akan disuruh pikul 7 lapis bumi. Berat dipikulkan sama dia. Dalam riwayat yang lain khusifa bihi, ditenggelamkan di 7 lapis bumi. Ini satu jengkal aja, sejengkal berapa sih? 15 cm dia ambil. Ini dia ambil 100 meter, dia ambil 1 hektar. Dia ambil 2 hektar. Gila aja mana, subhanallah, sebagian orang ya, ngeri ya. Nanti dia punya tanah, pohon dia tanam sebelah. Semakin itu pohon saya, tanah saya di situ, padahal dia pindahin pohonnya. Banyak trik-trik untuk nyuri tanah orang ya. Dan ini mengerikan ya. Saya pernah ketemu dengan salah satu GM di Angkasa Pura, waktu dia bilang, "Ustaz, proses beli tanah susah di sini. Kenapa Ustaz? Satu tanah aja kadang 3 sertifikat." Waktu saya tegur, saya bilang, kenapa satu tanah bisa 3 sertifikat? Apa kata sebagian orang? Biasa Pak, tanah kan 7 lapis, sertifikatnya 7. Ya, Masya Allah. Ini hati-hati ikhwan, jangan ngambil tanah orang. Ya. Yang saya ingatkan juga tanah umum. Kalau tanah umum jangan kita ambil. Tanah umum ya tanah umum. Dan orang ini tanah jalan umum, perumahan, hati-hati nih. Tanah perumahan, ini tanah umum. Dia kasih lebar anunya. Kalau minta izin semua orang ridho nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ridho, ya ini kan tanah milik bersama. Terus ente ambil 10 cm buat mobil biar pas.
Ya, akhi ente punya jatah segitu, jangan tambah-tambah lagi. Sebagian orang gitu tambah. Hati-hati. Ya. Kadang sebagian bukan di bawah dia tambah di atas. Ada kejadian seperti itu. Dia tanah di bawah gini kan, nggak bisa. Di atas dia tambah ke atas gini. Jadi di atasnya lebih 1,5 meter. Jadi rumahnya jadi lebih besar tapi di atas. Tanah inti sampai di sini harusnya nggak boleh. Ya. Tapi ini kan yang ngambil tanah, ngambil udara bukan ngambil tanah. Tapi maksud saya hati-hati jangan. Ente jangan ambil tanah umum, hati-hati. Masalah nanti hari kiamat ya. Udahlah, sempit-sempit sedikit nggak ada masalah daripada ngambil tanah orang. Dan banyak ya ini pelaku maksiat banyak. Ada pun orang-orang bertakwa, ya ini hadisnya terlalu banyak, kita nggak mungkin kita baca semuanya. Orang bertakwa maka mereka tentram pada hari tersebut. Mereka tentram. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, wa hum min faza'in yauma idzin aminun. Mereka aman pada hari tersebut dari ketakutan, ya. Dari ketakutan mereka aman, ya. Dalam ayat yang lain, la yahzunuhum al-faza'ul akbar. Mereka tidak bersedih dengan ketakutan pada hari tersebut. Jadi Allah memang hari sangat dahsyat, tapi mereka meskipun ada mungkin ketakutan, tapi Allah buat mereka tenteram. Ya. Karena mereka beriman, mereka bertakwa. Allah muliakan mereka pada hari kiamat. Makanya Allah mengatakan, wujuhu yauma idzin apa? Wujuhu yauma idzin musfirah. Wajah mereka pada hari tersebut berseri-seri. Yauma tabyadu wujuh. Yauma tabyad wujuh, ya. Hari di mana wajah mereka putih berseri-seri, ya. Jadi Allah muliakan mereka, ya. Kata Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi mereka tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Bagi mereka kabar gembira di dunia maupun di akhirat, termasuk di antaranya di padang mahsyar. Allah juga berfirman, "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum." Fawaqahumullah syarra dzalikal yaum. Maka Allah melindungi mereka dari keburukan hari tersebut. Kata Allah dalam ayat yang lain, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir berkata, ini hari yang sangat susah. Berarti mafhum mukhalafahnya bagi orang beriman tidak susah. Ya, bagi orang beriman tidak susah. Jadi secara umum orang bertakwa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun perincian orang-orang bertakwa banyak dalam hadis-hadis, ya. Contoh, ya. Contoh dimuliakannya mereka. Contoh apa? Misalnya orang berjihad mujahid, ya. Dibangkitkan dengan darah yang wangi, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-launu launud dam war rihu rihul misik." Warnanya warna darah, tetapi baunya bau minyak kasturi. Orang sering berpuasa, mulutnya harum mulutnya. Dan ini sebagian ulama menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik. Sungguh bau yang tidak enak dari mulut seorang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi, maksudnya hari kiamat. Di antara tafsiran sebagian ulama. Kemudian al-muadzdinuna, tukang azan. Jadi mereka ini jadi tersohor, ya. Muadzin, kata Allah, al-muadzdinuna atwalin nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para tukang azan leher mereka yang paling tinggi pada hari kiamat. Kenapa? Selama di dunia mereka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mereka jadi terlihat dari jauh. Ya, kenapa? Mereka tukang azan. Ya, mereka tukang azan, ya. Contohnya yang menghilangkan kesulitan orang lain. Kesulitan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya," ya.
naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah akan hilangkan kesulitannya pada hari kiamat kala. Sampai kata para ulama, Nabi tidak mengatakan Allah akan menghilangkan kesulitannya di dunia, tidak. Jadi, tapi Nabi tidak mengatakan barang siapa menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, Allah hilangkan kesulitannya di dunia dan akhirat. Tidak. Tapi Nabi langsung mengatakan Allah akan hilangkan kesulitannya di akhirat. Kenapa, ikhwan? Karena kesulitan dunia enggak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Siapa yang kuat? Ya, kemudian di bawah terik matahari, ya, 1 mil, ya, tidak ada yang kuat, ya. Contoh misalnya barang siapa yang meninggal berjaga di perbatasan, murabit, di perbatasan negeri musuh, musim peperangan, ya. Kata Nabi SAW, man mata murabitan yaumal qiyamah amina minal faza'il akbar. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi berjaga di daerah perbatasan perang, maka dia akan aman dari hari yang menakutkan pada hari tersebut, ya. Taib, ini sebagian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu masih panjang, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Waktu juga sudah sangat malam, ya. Demikian kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kepada para pemirsa, terkhususkan kepada jamaah Masjid As-Sunnah di Bintaro, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak dan menjadi sebab diampuni dosa-dosanya kita. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.